Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas SIC. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil codingan kami, yakni mengenai program perpustakaan. Nah, perkenalkan, nama saya Najibah Aisyah Muha dengan NPM 22163 Perkenalkan, nama saya Lara Satimia Mulyono dengan NPM 221063 1250059. Baik, dan saya Sila Najija dengan NPM 22163 12599. Baik, di sini kalian bisa lihat ya programnya. Yang pertama itu ada class book ya, yang dimana ada beberapa atribut. Di sini ada title, ada author, sama isi label. Boleh isi label. Nah, di sini isi labelnya kita pakai boolean karena buat tentuin si terus sama false-nya. Terus dieksekusikan di sini nih di public book, detailnya, autornya, sama si is available-nya. Sama kalau misalkan si is available-nya tuh true, berarti kita bisa tuh minjem bukunya yang ada di library. Nah, tapi kalau misalkan nilainya false, itu bukunya lagi dipinjam sama orang. Terus selanjutnya ada kelas nude, yang dimana nude itu kan bersangkutan dengan linguist ya. Karena kita pakai linguist, bukan array list, jadi kita pakai nude, yang dimana ada data sama next. Nah, di sini tuh dieksekusi, di sini tuh si next, si ini nih, si node next-nya sama dengan nude. Kita masih kosong dong. Masuk ke kelas list. Selanjutnya di kelas list ini tuh ada node head. Buat tentuin si node head-nya tuh yang mana sih? Oke, baik, di sini pertama the node new node sama dengan new node. Ini datanya ya, ini tuh ceritanya data baru lah gitu. Nah, if jika si head-nya itu nol, nol, maaf, nol, berarti si datanya itu atau si link di situ masih kosong. Nah, maka si head-nya ini nih, kalau misalkan kita masukin node, si node baru ini yang kita masukin itu nanti bakal jadi head gitu. Tapi kalau misalkan si node current atau si link di sini itu udah punya data gitu ya, berarti si node selanjutnya atau node current itu nanti bakal jadi anaknya gitu, bukan anaknya sih, kayak iyalah gitu data berikutnya gitulah ya. Kalau terus di sini while next current terakhirnya udah bernilai nol, maka programnya akan berhenti seperti itu. Kemudian di sini ada public void display. Ada node current sama dengan head, berarti udah ada datanya ya. Terus while-nya current sama dengan nol tadi tuh. Kalau misalkan current-nya nol itu otomatis apa ya, si node-nya itu udah nemuin nilai terakhir. Nah, otomatis nanti display nih, si display otomatis sudah selesai dong. Nah, nanti dia bakal ngeluarin output title sama author. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, baik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Laras. Yang selanjutnya itu ada public class app, yang mana di dalamnya itu kita mendeklarasikan bahwa username-nya itu adalah admin dan password-nya itu adalah admin123. Dan juga kita membuat linked list yang baru yang diberi nama library. Yang selanjutnya itu kita masuk ke public static void main-nya. Nah, di dalam public static void main-nya ini, jika ketika login ada kesalahan, maka akan muncul output invalid login credential exiting. Kemudian kita masuk ke initialize library-nya. Di dalam initialize library-nya ini, kita akan menginputkan pada pilihan kita di bagian menu. Serta di dalam initialize library ini terdapat looping do while
yang mana do-nya itu berisikan perintah enter your choice, serta berisikan switch case, yang mana case yang pertamanya itu adalah display books, case yang keduanya itu adalah borrow book, case yang ketiganya adalah return book, case yang keempatnya adalah display available books, case yang kelimanya adalah search book, case keenam itu sort books, case keenam untuk keluar dari switch case-nya itu akan dimunculkan exiting. Serta apabila kita memasukkan pilihan yang tidak ada di dalam switch case-nya, maka akan muncul output invalid choice, please try again. Yang selanjutnya itu ada private static boolean login, yang mana di private static boolean login ini terdapat perintah untuk memasukkan username serta memasukkan password. Yang mana username dan password ini diinputkan dari keyboard dan akan dicek di bagian return username equals username and password equals password. Di sini ada private static void dengan inisialisasinya yaitu library. Nah, library.insert newbook. Di sini kita masukin title, contohnya aja ada to fill Mockingboard dengan autonya itu Haperly. Di sini fungsinya untuk memasukkan data-data kayak title atau judul buku dengan autornya. Autornya itu ya tentunya pengarangnya itu siapa gitu. Ini dimasukkan sebanyak data yang kita perlukan. Terus di sini masuk lagi ke display menunya. Ada sistem offline LN di sini untuk menampilkan welcome to library. Terus masuk juga ada library menu. Nah di sini ada nih view untuk menampilkan view a book, borrow a book, return, terus ada view available, terus search for a book, ada sort a books dan exit. Nah di sini view a books untuk menampilkan apa ya list-list buku yang ada. Terus untuk borrow a book untuk meminjam buku yang ada, terus return a book untuk mengembalikan buku yang telah kita pinjam, view available books untuk melihat apa ya buku-buku yang tersedia. Terus search for a book itu untuk mencari buku yang ada dan yang terakhir adalah exit. Nah ini tuh bakal masuk ke case-case yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Laras. Nah, ke case-case yang ini ya teman-teman. Selanjutnya, habis dari masuk ke display menu, di sini ada display books. Fungsinya untuk menampilkan buku-buku aja gitu. Untuk buku yang telah kita inputkan tadi, itu bakal ditampilin. Nah, di sini ada sistem outprint ln, dia akan menampilkan buku listnya, terus bakal ngambil data tuh dari library display-nya untuk menampilkan buku-bukunya. Nah, mari kita coba running aja. Oke, di sini ada enter username-nya admin 123. Terus kita lihat nih, ini kan tadi library menunya ya, benar tuh. Ada view book dan lain sebagainya. Nah, kita ngambil yang satu. Nah, untuk yang satu ini, tadi ada menampilkan book list di sini tuh. Ada book list-nya kan dari yang tadi sistem ordinal yang ini. Terus ada library display-nya, ngambil dari data yang sebelumnya telah kita masukkan, yang tadi yang library insert-nya dengan menggunakan private static void inisialisasi library-nya. Sini ada title, ada autornya juga yang data-data telah kita masukkan. Oke, baik. Selanjutnya di sini bisa kalian lihat ya, ada private static void borrow book. Kalian bisa lihat nih nanti di list menu borrow book itu kalau misalnya di opsi kedua, pilih aja opsi kedua, nanti dia bakal otomatis nge-output enter the title of the book you want to borrow. Kamu pinjam buku apa? Masukin judulnya. Masukin judulnya masukin, ketik kan. Maksud dari nextan ini ke apa namanya ini teh baris selanjutnya ya gitu, ke baris bawah gitu. Jadi gak tumpuk ke samping gitu. Terus misalkan minjem bukunya si kancil nih,
Nah, nanti dia ngecek nih di library nih, ada nggak nih buku si kancil nih, ada nggak ya? Bener-bener dicek nih di sini disamain di link listnya sama di daftar link list library-nya ya. Kalau misalkan, nah di sini if current data title, nah si judulnya nih terserah mau kalian kapital semua, mau kecil semua gitu. Yang penting intinya sama. Kalian mau minjem buku apa? Misalkan mau minjem buku si kancil, terserah mau gede semua, mau kecil semua, intinya itu kan. Nggak bakal error gitu. Nah, udah tuh dicek tuh, misalkan bener nih, true, disable true. Nah, nanti tuh outputnya bakal output gini. Book, misalkan si kancil has been borrowed, berarti bisa dipinjem. Itu. Nah, maksud dari si current data is sama dengan false bukan berarti kalau misalkan datanya false itu pokoknya bisa dipinjam gitu, bukan ya. Jadi gini, kan pertama di sini current data is available. Misalkan kita pinjam tadi si kancil kan, belum ada yang minjem nih, nilainya true, bisa kita pinjam kan. Nah, si kancil tuh udah kita pinjem, nanti otomatis gitu si programnya bakal nge-falsein sendiri gitu. Jadi kalau misalkan hari ini udah ada yang minjem si kancil, mau ada yang minjem lagi tuh, jadi nggak bisa gitu. Nilainya bakal false, nanti outputnya bakal ini system.out.print salah ya, outputnya ini book si kancil misalkan is not available, soalnya dipinjam sama orang gitu. Terus langsung nge-return balik lagi ke awal, jelas hilang itu tuh bekasnya tuh. Kalau misalkan juga kita apa namanya nge-inputin judul buku yang nggak ada di library-nya, kayak misalkan ayam berkokok, nah itu nggak ada nih di library-nya. Nanti bakal keluar ini book not found, seperti itu teman-teman. Udah, nanti langsung otomatis ngeluarin pas kita enter nih, nanti otomatis ngeluarin si ini lagi, library menu lagi nih. Kita suruh milih lagi, kamu mau milih mana? Misalkan kita pilih ini, return book. Nah, buku yang mau dibalikin, ya. Terus, nih, sama sih kayak tadi, jalan langkah ininya ya. Si ini, enter the title of the book you want to return. Apa judul buku yang mau kamu balikin? Tadi kan kita udah minjem nih di Borobuk si kancil. Nah, kita masukin lagi aja si kancil ya. Nah, si kancil misalkan. Oh, masuk sini. Next, maaf salah. Ya, di sini. Pilih nomor 2, terus enter. Langsung next line. Baris setelahnya ya. Terus di sini dicek juga nih di library si kancil gitu kan. Ini dicek di link listnya emang bener-bener ketemu gak nih? Ada nggak sih si kancil sama datanya gitu kan. Terus eh ini juga sama, mau kapital mau kecil sama aja kayak tadi, nggak bakal error gitu. Terus di sini kalau true ini berarti ya book si kancil spin return. Kalau misalkan maaf salah. Kalau false ya, kalau nilainya false berarti maaf salah ya. Jadi kalau misalkan nilainya false itu book kancil has been returned. Nah, kalau misalkan nanti dia otomatis kayak tadi ngubah. Tapi kalau yang dari Borobuk mah ngubahnya jadi false ya. Dari ini mah false ke true gitu. Jadi kan udah diubah lagi ke true ya. Jadi nanti kalau misalkan bukunya udah dibalikin, ada orang yang mau minjem lagi bisa. Soalnya nilainya udah true bukan false gitu. Terus return kayak tadi balik lagi ke awal. Hmm. Terus ini kalau misalkan kayak tadi sama juga kalau judulnya nggak sesuai gitu, ya dia bakal nge-output book not found seperti itu. Yang selanjutnya ada bagian private static void display available book, yang mana ini adalah bagian penjelasan dari case keempat yang ada di switch case yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada bagian ini terdapat bagian
available books, yang mana nanti pada outputnya itu akan menampilkan buku-buku apa saja yang masih available untuk dipinjam. Nah, ketika current tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka si current data ini akan muncul di outputan dengan format title dan authornya. Serta current next akan menjadi current. Selanjutnya ada bagian private static void search book, yang mana bagian ini adalah penjelasan dari case kelima yang ada di dalam switch case yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada bagian ini berisi perintah untuk kita memasukkan judul buku yang ingin kita cari, serta deklarasi dari tipe data title, yaitu string, dengan jawabannya itu dari inputan keyboard. Dan juga pendeklarasian not current yang menjadi head, dan booleannya itu adalah book found sama dengan false. Ketika current tidak sama dengan 0 atau currentnya itu tidak kosong, maka si current data itu akan dipanggil untuk dicek kondisinya pada if yang kedua. Apabila si data tersebut tidak dipinjam atau available, maka outputnya adalah book found dan title serta autornya. Apabila book tersebut sudah dipinjam atau tidak available, maka output yang muncul adalah book is currently borrowed. Sedangkan booleannya itu book found sama dengan true, dan ada break untuk menghentikan case dari switch case-nya. Dan apabila judul buku tidak ditemukan atau tidak ada di dalam book list, maka output yang muncul adalah book not found. Oke, selanjutnya kita bakal bahas sort books atau penyortiran buku. Nah, di sini ada private static void sort books. Terus ada books menggunakan array satu dimensi, books sama dengan new books, get size, yang dimana buku barunya atau panjang arraynya itu akan menggunakan array satu dimensi gitu. Terus ada another current sama dengan library hit. Terus integer index sama dengan 0, terus while-nya itu current sama dengan tidak sama dengan 0. Terus ada books index sama dengan current data. Nah, current sama dengan current next. Nah, ada index plus plus. Nah, untuk penyortirannya ini kita menggunakan bubble sort. Untuk informasi lebih lanjut, untuk bubble sort ini kurang efektif sebenarnya untuk data-data yang bernilai inputannya tuh banyak banget gitu. Bisa jadi lebih lambat dibandingkan penyortiran yang lain. Tapi karena kita menggunakan 10 data, jadi tidak terlalu berpengaruh untuk pada program kali ini. For, di sini ada for, integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari book length, kurang 1, i plus plus. Nah, di mana i-nya ini kan kita udah dikasih tahu ya, i sama dengan 0 gitu kan. Nah, i kurang dari book length-nya, dikurang 1. Nah, I-nya ini tadi kan 0, terus book length-nya ini kan 10 tadi. Nah, 10 kurang 1 berapa? 9. Apakah 1 lebih kecil dari 9? Oh, iya nih benar. Nah, makanya dia selanjutnya ke bawah. Di situ ada integer j sama dengan 0. Nah, j-nya ini lebih kecil nggak sama book length-nya? Book length-nya tadi kan 10 ya. 10 kurang i. I-nya tadi berapa? I-nya tadi adalah 1, kan? Jadi 9. 9 kurang 1 lagi, berapa? 8. Apakah 0 lebih kecil dari 8? Oh, ternyata benar nih. Terus lanjut ke bawah, terus ada books J, titelnya itu bakal di-compare sama ignore case. Nah, fungsinya buat apa? Angka-angka tadi bakal di-compare, berubah menjadi istilahnya apa ya? Huruf-huruf atau abjad-abjad gitu. Jadi kayak A, B, C, D. Nah, di sini kita menggunakan titel judulnya, berdasarkan titelnya atau berdasarkan judulnya gitu. Dan itu akan terus berulang-ulang sampai datanya selesai. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja masuk ke codingannya ya teman-teman ya. Di sini oke, kita ke view dulu.
Kan ini masih To Kill 1984, The Pride, dan lain sebagainya. Terus kita masuk ke Short Books yang nomor 6. Terus kita bandingin. Nah, bentar. Nah, ini hasil perbandingannya. Yang tadinya To 1984, The Great Pride, itu ada di urutan 1, 2, 3, 4, dan sekarang menjadi 1984-nya ada di atas, terus Harry, Pride, sama The Alchemist itu di urutan 1, 2, 3, 4-nya gitu. Di sini juga udah sangat terstruktur atau istilahnya sangat terdetail gitu. Jadi kayak the ini kan sama-sama the ya satu sama lainnya. Jadi yang diambil paling atas duluan adalah A, alchemist. Terus baru yang ke bawahnya itu ada catcher dan great gitu dan seterusnya. Itu untuk penyortiran. Nah, untuk menampilkan data buku yang setelah diurutkan itu seperti apa? Di sini kan tadi kita sorting ya. Nah, ini untuk menampilkannya saja gitu. Sistem Orpin LN, book listnya itu sortednya berapa. Nih, book list sortednya udah ini. Ini cuma untuk menampilkan book listnya aja. Untuk nampil ke sini gitu. Terus masuk lagi ke private static integer get size. Nah, untuk melihat atau mengambil panjangnya itu berapa gitu. Nah, di sini menggunakan node current sama dengan library hit, terus integer size sama dengan 0. Nah, dengan while current tidak sama dengan 0. Size-nya plus current sama dengan current next. Di sini ada return size-nya. Nah, fungsinya ini apa? Di sini tuh sebenarnya untuk mengambil get size-nya. Get size yang dari mana? Yang dari atas tadi, yang ini nih, shortbook. Shortbook kan tadi ada get size-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada deklarasinya di bawah gitu, ada private static integer get size-nya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya itu ada penjelasan tentang outputnya. Output pertama kali yang muncul ketika setelah di running adalah enter username, yaitu mari kita masukkan username-nya admin, dan passwordnya itu adalah admin 123. Maka setelah itu akan muncul pilihan menu yang bisa kita pilih. Misalkan 1 untuk melihat buku apa saja yang ada di perpustakaan. Nah, bisa dilihat buku-buku apa saja yang ada di perpustakaan, dan ini judul bukunya itu masih belum di-sorting atau masih random urutannya. Nah, selanjutnya jika kita pilih 2, maka kita akan melihat perintah untuk memasukkan judul buku yang ingin dipinjam. Misalnya itu The Hunger Games. Nah, karena The Hunger Games itu masih available, maka buku The Hunger Games itu bisa dipinjam. Nah, selanjutnya jika kita memilih 3, maka kita akan disuruh untuk memasukkan judul buku yang ingin kita kembalikan. Berarti The Hunger Games yang tadi sudah kita pinjam. Nah, apabila The Hunger Games-nya itu betul-betul dipinjam atau tidak ada di dalam perpustakaan, maka ketika kita memilih 3 dan memasukkan judul bukunya, maka akan muncul output book The Hunger Games has been returned. Nah, selanjutnya apabila kita melihat atau memilih opsi 4, maka akan terlihat buku-buku apa saja yang masih available atau yang masih bisa dipinjam. Nah, misal jika kita meminjam buku terlebih dahulu, kemudian ingin melihat listnya, maka akan seperti apa gitu. Pertama, kita
pinjam dulu. Kemudian misalnya kita pinjam itu adalah The Alchemist. Nah, The Alchemist berarti sudah bisa dipinjam atau sudah berhasil dipinjam. Kemudian kita ingin view available books-nya. Nah, apabila buku The Alchemist di awal itu masih ada karena masih available, maka di bawah itu buku The Alchemist sudah tidak ada dalam list karena buku tersebut sudah dipinjam dan belum dikembalikan. Nah, sedangkan apabila kita kembalikan dulu nih, maka apa yang akan terjadi? Bentar. Nah, kan buku sudah berhasil dikembalikan ya. Nah, maka coba kita lihat kembali buku apa saja yang available. Nah, kemudian The Alchemist akan muncul kembali pada list available book setelah tadi menghilang karena sudah dipinjam. Nah, selanjutnya itu mari kita coba lihat opsi 5. Nah, pada opsi 5 itu kita diperintahkan untuk memasukkan judul buku yang ingin kita cari. Misalnya itu To Kill a Kingdom. Nah, karena To Kill a Kingdom itu ada di listnya, maka output yang muncul adalah book found, kemudian judulnya yaitu To Kill a Kingdom, dan autornya yaitu Alexandra Christo. Kemudian apabila kita mencari nih buku yang ternyata tidak ada gitu di list buku-buku di perpustakaan, maka hasilnya akan menjadi seperti apa ya? Misal buku Cinderella. Nah, karena buku Cinderella ini tidak ada di dalam list buku yang ada di perpustakaan, maka output yang dimunculkan adalah book not found. Selanjutnya, apabila kita memilih opsi 6, yaitu untuk sort books, maka hasilnya adalah si list bukunya ini akan tersusun dari urutan angka yang pertama atau huruf yang pertama, karena di awal yang paling pertama ini adalah angka dan itu adalah angka 1 yang dari judul 1984, maka si buku 1984 ini berada di atas. Kemudian diurut lagi ada Harry Potter, Pride, terus yang ini itu dimulai dari huruf A. The Alchemist, The Catcher, terus The Great Gatsby, dan sampai To Kill a Mockingbird. Selanjutnya, apabila kita memilih pilihan 0 atau exit, maka kita akan keluar dari program. Nah, salah satu kelebihan dari program kami adalah program kami menggunakan linked list yang lebih simple dan sedikit ketika diketikkan atau ketika dimasukkan ke dalam programnya dibandingkan dengan menggunakan array untuk menyimpan data-data buku yang kami masukkan ke dalam program. Sekian penjelasan output yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.